Kami datang ke kantor Ombudsman ini untuk menyampaikan aspirasi kami. Aspirasi kami itu mengenai uang insentif nakes kami belum terlunasi. Jadi di awal kami itu merawat pasien COVID-19, saya bekerja sebagai perawat Pringadi dalam penanganan pasien COVID-19. Awal kami menangani pasien COVID-19 itu di bulan Maret 2020 sampai sekarang di ruang isolasi COVID. Jadi pada pertama kali itu keluar uang nakes insentif kami itu di bulan 10 yang hanya kami menerima cuma 2 bulan, yaitu bulan Maret dan April. Dan selanjutnya kami tanyakan itu selalu dibilang sabar dan sabar sampai ke 2021 juga itu tidak dikucurkan uang nakes kami. Jadi kami ini sebagai perawat dalam penanganan COVID-19 sebagai dikatakan yang dibilang sama partai komisi sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Jadi kami dihargai. Dihargai karena kami semua kami curahkan tenaga sampai kami pertaruhkan nyawa kami. Selama pun kami menangani ataupun merawat pasien COVID-19, itu kami meninggalkan anak-anak saya. Agar apa? Supaya mereka terlepas ataupun terhindar dari virus corona. Di situ sudah kami berpikir sejauhnya, tapi kami hargai. Kami mempunyai peri kemanusiaan kepada pasien-pasien kami yang terpapar COVID-19. Hargailah kami sebagai pekerja dalam penanganan COVID-19. Cuma itu saja, supaya kami mendapatkan uang nakes kami yang belum terlunasi. Kami tidak menyalahkan siapapun, tapi kami bantu dengan berupa payah kepada pejabat-pejabat petinggi. Kami hanya mengharap itu saja, biar kami pun mendapat upah apa yang dijanjikan. Itu saja, terima kasih. Bang, gimana tanggapan dari pihak Ombudsman sendiri kepada abang yang ada di sini? Tanggapan Ombudsman laporan ini, mereka menanggapi dengan secara dewasa dan tidak ada pun satu kekurangan apapun. Hanya mereka mengajari bagaimana cara penyampaian aspirasi kami ini. Memang kami salut untuk Ombudsman. Oke. Jadi laporannya maksudnya ada yang perlu dilengkapi kita atau bagaimana jauh ini? Perlengkapan dari mana? Berkas laporan kita ini, Bang. Yang kita mau laporkan ini, Bang, persoalan kita mengadu di Ombudsman nih. Untuk saat ini masih tidak ada yang perlu, cuma tinggal udah kami laporkan semuanya masalah kami. Untuk kelengkapan berkas belum ada diminta apa-apa. Sudah lengkap semua. Apa sebenarnya, Bang, yang menjadi kendala? Kenapa insentif orang abang tidak diberikan? Ya, begini. Dari rumah sakit ditanya uang itu tidak ada di Pringadi. Nah, sementara saya dengar ada berita itu, ya, bahwasan dana itu sudah ada dan sebagai kepala dinkes, dia bilang itu dana sudah disalurkan ke rekening masing-masing. Oh ya. Ke masing-masing. Itu bulan berapa? Nah, udah gitu kendalanya lagi. Baru saya dengar juga itu berkas harus dilengkapi. Sementara dari pengakuan Dr. Risma, mereka sampai berupa payah itu sampai bulan 12 sudah siap semua berkas untuk status pasien COVID. Kenapa begini? Nah, itu perlu kami pertanyakan. Untuk kelanjutan yang kami minta hanya mengatas itu saja.
Bang, berkas yang tidak lengkap maksudnya alasannya disampaikan nggak? Misalnya Nah, apa itulah berkas ini kami tidak tahu berkas yang mana. Sementara berkas itu saya rasa itu mengenai status sudah siap semua. Berkas yang kami kumpulkan itu kemarin itu MPWP, Oke. nomor rekening, Oke. sama NPWP, KTP. Berkas itu NPWP, KTP sama buku tabungan itu sudah bolak-balik diminta. Berkas apa? Kalau apa bang masalah jam tugas operasional? Itu sistem kerjanya Jam gimana? jam kerja itu. Ya, bulan itu sistem gimana? kerja di Ada. kalau shift pagi itu masuk kami jam 8. Jam 8. Itu kami sudah abusan, sudah memakai hazmat ya. Kalau kita bilang APD lah, alat pelindung diri. Itu sudah kami pakai. Kalau masuk pasien itu ada yang standby di luar, satu lagi. Prihatin ya nasib yang dialami oleh teman-teman kita tenaga kesehatan nakes yang di Rumah Sakit Pringadi yang khusus menangani COVID ya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa nakes COVID itu adalah posisi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 yang setahun terakhir melanda kita ya, Indonesia, termasuk Sumatera Utara dan Medan. Kenapa kita prihatin? Karena ternyata menurut penyampaian laporan mereka tadi ke kita di sini bahwa insentif mereka ternyata sampai sekarang belum terbayarkan ya. Jadi ada yang bekerja sudah 12 bulan, tapi yang insentifnya yang diberikan baru 2 bulan. Ada yang bekerja sudah 6 bulan, sama sekali belum menerima insentif. Itu tadi yang kami gunakan tadi laporannya. Jadi ada yang sudah 12 tapi baru 2 bulan menerima insentif dan 6 bulan belum sama sekali. Nah, kalau kami melihat tadi dari penjelasan mereka sepertinya ada kesalahan tata kelola dana COVID di Pemkomelnya, karena ini Pringadi kan dua Pemkomelnya. Ada kesalahan dugaan salah tata kelola dalam pengelolaan dana COVID ini ya. Kenapa? Pertama, kenapa ini bisa terjadi? Sudah setahun mereka bekerja, kenapa baru 2 bulan menerima insentif? Sudah 6 bulan mereka bekerja, sama sekali belum menerima insentif. Ini indikasi bahwa ada kesalahan tata kelola dana itu. Yang kedua saya lihat adalah ada dugaan pemotongan ya. Jadi misalnya ini, mereka mengatakan sudah menandatangani contoh 12 juta, ya, menandatangani 2 juta, tapi menerima cuma 11 juta misalnya. Kan? Nah, kalau dibilang itu pajak, saya kira 5% terlalu besar, potongan sejutaan misalnya. Nah ini, jadi kita menduga ada pemotongan. Nah ini, jadi ini hal-hal menurut kami yang menurut kami ada tata kelola salah dalam pengelolaan dana COVID di Medan itu. Tentu kita merasa saya kira dugaan kita semua kali ini jangan-jangan ini potensi korupsi gitu ya. Nah karena itu kita kemudian mencoba menindaklanjuti ini. Rencananya kita akan mengundang pihak Rumah Sakit Pringadi atau Pemkot Medan, Dinas Kesehatan mungkin kan, untuk meminta klarifikasi apa sebetulnya yang terjadi. Kalau nanti ini memang ada potensi korupsinya, saya pikir kita akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait aparat hukum ya. Kalau mungkin apakah itu KPK misalnya, apakah itu kepolisian, apakah kejaksaan. Intinya adalah saya pikir ini harus dituntaskan, tidak boleh main-main soal dana ini. Ya. Padahal tahu sama-sama kita semua institusi kementerian lembaga pemerintah daerah sekarang anggarannya itu dipotong untuk menghadapi COVID-19 itu. Nah salah satu itu porsinya kan untuk nakes. Jadi saya kira ketika ada lagi yang main-main dalam kondisi darurat sekarang, saya kira ini udah saya kira